in association with. Arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek arah Jakarta terpantau ramai lancar. Antrian di depan gerbang tol Cikampek Utama memang mulai dipadati mobil, namun kepadatan tidak terlalu signifikan. Pukul 7.00 pagi tadi, rekayasa lalu lintas berupa sistem one way dari kilometer 414 Kalikangkung hingga gerbang tol Halim. Diskresi lalu lintas ini diterapkan setelah volume kendaraan arah Jakarta semakin naik. Dalam kunjungan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Firman Syantia Budi mengatakan ada kemungkinan bahwa sistem one way akan diterapkan 24 jam hingga 8 Mei mendatang. Yang meminta masyarakat tidak menunggu dan dapat menggunakan jalur alternatif ke arah timur. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini arus lalu lintas tol Jakarta Cikampek, saya langsung sapa ada rekan saya Ayu Rahmawati. Ayu, bagaimana situasi terkini di tol Cikampek? Bisa Anda sampaikan apakah masih ada one way? Selamat sore, Benny. Saat ini saya masih memantau di tol Jakarta Cikampek dan memang hingga saat ini masih diberlakukan sistem one way. Kalau tadinya dari Kalikangkung, saat ini sudah dari gerbang tol Banyumanik dan berakhir di gerbang tol Halim Perdana Kusuma. Dan juga ini masih dimungkinkan kalau misalkan kendaraan akan memadat atau volume kendaraan menjadi naik seperti itu, Benny, nanti bisa jadi akan diekstend kembali hingga ke tol Semanggi. Jadi ini memang sangat situasional dan melihat bagaimana kepadatan dan arus dari kendaraan ini bisa melaju dari timur ke arah barat. Sementara Benny, hingga saat ini data dari Jasa Marga ini mengatakan bahwa sudah ada 815 kendaraan yang kembali ke Jabodetabek. Tetapi kalau kita ingat pada arus mudik lalu 1,7 kendaraan yang meninggalkan DKI Jakarta. Sehingga ini masih ada banyak kendaraan yang belum kembali ke ibu kota. Jadi kami masih memantau apakah sekiranya arus mudik di esok hari akan lebih tinggi atau tidak daripada hari ini. Karena memang data yang kami kumpulkan juga ini mengatakan bahwa untuk di tol Cikampek sendiri per kemarin sudah ada lebih dari 280 kendaraan yang melintas ke arah Jakarta. Ini berarti sudah naik 124% dari volume lalu lintas biasanya. Memang kalau diprediksi sendiri sebenarnya untuk puncak dari arus mudik akan terjadi esok hari pada hari Minggu. Namun karena ada peraturan baru dari Mendikbud yang mengatakan bahwa anak sekolah ini diperpanjang liburnya hingga tanggal 12 Mei. Kemudian juga untuk dari pemerintah sendiri mengatakan bahwa ASN boleh bekerja dari rumah selama 1 minggu. Nah, ini juga membuat bagaimana prediksi dari Jasa Marga maupun dari pihak kepolisian sepertinya untuk arus mudik bisa tersebar lebih jauh lagi sehingga mungkin tidak timbul kepadatan yang cukup berarti seperti yang telah disoundingkan atau telah dikatakan sebelumnya. Dan juga Benny, kami ingin mengingatkan bahwa untuk para pengguna jalan yang sekiranya ingin berangkat dari arah barat ke timur atau dari DKI Jakarta menuju ke Bogor, Bandung atau ke mungkin daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur untuk tidak menunggu bagaimana sistem one way ini kapan berakhirnya. Karena memang dari kunjungan Kakor Lantas tadi malam ia mengatakan bahwa sangat dimungkinkan bahwa sistem one way ini akan berlangsung selama 24 jam hingga tanggal atau hingga hari Minggu nanti. Jadi memang diharapkan untuk para pengguna jalan yang ingin melintas dari arah Jakarta ke arah timur seperti yang tadi saya telah sebutkan ini untuk mencari jalur arteri untuk tidak menunggu kapan berakhirnya sistem one way. Dan juga Benny, kami informasikan data dari BMKG mengatakan bahwa untuk hari ini daerah Cikampek di malam hari sepertinya akan diguyur hujan. Kami juga mengingatkan kepada para pengguna jalan untuk tetap berhati-hati terutama di malam hari karena kondisi jalan ketika hujan biasanya akan menjadi lebih licin dan beberapa kali juga menurut pantauan tim kami ketika malam hari ini terjadi beberapa kecelakaan minor karena kondisi mobil yang kurang maksimal. Ini yang perlu dihindari juga.
Dan sebagai informasi juga Beni, bahwa Jasa Marga sendiri tidak ada penambahan gardu untuk isi saldo uang elektronik, tetapi Jasa Marga telah bekerja sama dengan 21 rest area untuk menyediakan 21 titik penggunaan atau penambahan top up saldo uang elektronik, sehingga diharapkan untuk para pengemudi yang sekiranya saldo uang elektroniknya sudah hampir batas minimum bisa mengisi tapi tidak di gardu tol, karena ini menimbulkan kemacetan yang cukup tinggi, terutama di tempat-tempat seperti di gerbang tol Cikampek yang biasanya ketika sore hari ini kepadatannya semakin meninggi. Kemudian Beni, kami juga ingin menginformasikan bahwa ada beberapa titik krusial yang harus diwaspadai oleh para pemudik. Di antaranya biasanya yang terjadi kemacetan itu di daerah jalur tol Cipali, terutama di gerbang tol Palimanan Utama, kemudian di gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70, maju sedikit lagi ke gerbang tol atau exit tol Simpang Susun Dawan, dan kemudian di beberapa rest area terutama ketika maghrib menjelang ini biasanya juga terjadi kepadatan. Jadi mungkin pemudik bisa mencari alternatif atau menghindari jam-jam sore ketika melewati tempat-tempat titik krusial tersebut. Beni. Baik, Ayu, ini ada imbauan juga yang harus dicatat ya, bahwa mereka yang ingin ke arah timur sebaiknya juga mencari jalur alternatif lain karena memang mungkin akan diperpanjang sampai esok hari. Terima kasih, Ayu. Selamat bertugas kembali. In association with